Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan adalah salah satu bulan yang paling dinantikan oleh seluruh umat Islam di dunia. Di bulan ini dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah karena segala pahala yang dikerjakan akan dilipat gandakan. Salah satu ibadah utama bulan Ramadan yaitu puasa sebulan penuh. Puasa di bulan Ramadan bila dilakukan dengan sempurna akan mendapat gelar maupun predikat takwa seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Untuk menggapai predikat tersebut, seorang muslim harus berupaya memperhatikan etika dalam menjalankannya, termasuk mengikuti segala anjuran yang diperintahkan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Petunjuk puasa dari Nabi SAW adalah petunjuk paling sempurna, paling mengena dalam mencapai maksud, serta tips paling mudah menerapkan bagi segenap jiwa. Di antaranya ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Berikut kami sajikan beberapa di antaranya. Yang pertama, mengakhirkan sahur atau sahur di akhir waktu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Syabit radhiyallahu anhu pernah makan sahur. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk sholat. Lalu beliau mengerjakan sholat. Kami bertanya pada Anas tentang berapa lama antara selesainya makan sahur mereka berdua dan waktu melaksanakan sholat subuh. Anas menjawab, yaitu sekitar seseorang membaca 50 ayat Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan bahwa yang ditanyakan pada Anas adalah jarak waktu antara berakhirnya makan sahur dan dimulainya sholat subuh. Imam Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa dalil ini menunjukkan disunahkannya mengakhirkan makan sahur hingga dekat dengan waktu subuh. Yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Rasulullah bersabda, orang-orang akan masih mendapat kebajikan selagi mereka segera berbuka dan iftar dengan memakan beberapa buah kurma basah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas, ia menuturkan Rasulullah SAW itu biasanya berbuka sebelum melakukan sholat dengan makan beberapa kurma basah, dan jika tidak ada maka kurma kering, dan jika tidak ada kurma kering maka beliau meneguk beberapa teguk air minum. Yang ketiga, menghindari rafas. Rafas yaitu jatuh dalam perbuatan maksiat. Rasulullah SAW bersabda, apabila pada hari seseorang di antara kamu berpuasa, maka jagalah ia berbuat rafas. Hadis riwayat Bukhari. Dan hendaklah orang yang berpuasa meninggalkan semua perbuatan haram seperti menggunjing, perkataan jorok dan berdusta, karena perbuatan haram termasuk dapat menghapus seluruh pahala puasa. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar dan haus belaka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat, mengurangi aktivitas sia-sia. Dan di antara hal yang dapat mengurangi pahala kebajikan dan mendatangkan dosa-dosa adalah sibuk dengan menonton perlombaan, sinetron, pertandingan, nongkrong yang tidak berguna, mondar-mandir di jalan dan bersama rekan-rekan untuk menyanyiakan waktu. Ada juga yang bermalasan sholat malam, zikir dan ibadah bagi kebanyakan orang, menjadikan bulan Ramadan menjadi bulan tidur di siang hari agar tidak merasa lapar, yang menyebabkan terabaikannya sholat wajib dan sholat berjamaah. Dan lebih fatalnya lagi adalah banyaknya kemungkaran terjadi di masjid, seperti banyaknya wanita yang datang ke masjid dengan bertabaruj. Dan ada pula wanita-wanita yang sibuk dengan menjahit pakaian dan mengumpulkan berbagai mode pakaian serta mengoleksinya pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, yang merupakan hari-hari kemuliaan Ramadan, hingga membuat banyak orang lalai dan tidak sempat untuk meraih pahala dan kebajikan. Yang kelima, menahan amarah dan emosi. Rasulullah SAW bersabda, dan jika ada seseorang yang menyerangnya atau memakinya, maka hendaklah ia, orang yang sedang berpuasa, mengatakan, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Yang keenam, tidak makan berlebihan. Etika puasa selanjutnya adalah tidak terlalu banyak makan, karena hadis mengatakan tiada bejana yang dipenuhi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Hanyalah orang yang berakal yang makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Dan sebaik-baik makanan adalah yang membantu, dan seburuk-buruknya adalah yang menyibukkan. Betapa banyak manusia yang tenggelam di dalam pembuatan berbagai macam makanan, hingga menyita banyak waktu kaum ibu rumah tangga dan para pembantu sampai membuat mereka lalai beribadah. Dengan demikian, bulan puasa menjadi bulan menumpuk lemak dan berbagai penyakit pencernaan. Makan bagaikan orang tidak pernah makan dan minum seperti orang yang tidak pernah minum. Lalu apabila bangkit untuk sholat tarawih, kemalasan pun menyelimutinya, sampai ada sebagian mereka yang meninggalkan sholat tarawih pada rakaat yang pertama. Yang ketujuh, mendermakan ilmu dan harta. Di dalam Sahih Al-Bukhari Muslim diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu merupakan manusia yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi apabila di bulan Ramadan ketika beliau ditemui oleh Jibril. Jibril biasanya menemui Nabi pada setiap malam di bulan Ramadan. Disitulah Jibril mentadaruskan Al-Quran kepada beliau. Sungguh Nabi lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang bertiup kencang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar yang luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalam tampak dari luar, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memberikan makanan, memperlembut pembicaraan, menyambung puasa 6 hari Syawal, dan sholat di malam hari di waktu manusia sedang istirahat. Dan beliau juga bersabda, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada seorang berpuasa, maka ia memperoleh sebesar pahalanya dengan tidak berkurang sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, yang dimaksud memberikan makanan untuk berbuka puasa adalah sampai orang itu kenyang. Dan Abdullah bin Umar tidak berbuka puasa kecuali bersama anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Demikianlah tips dan petunjuk sesuai anjuran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah di bulan puasa tahun ini dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.